Baik, kita sekarang akan membahas nih informasi yang hari ini, 2 hari inilah yang tadi kata Mas Kodari sumringah sekali wajahnya. Bahwa Kita tanya ada kepada peramal bukan pengamat. peramal politik ya. Oke, tapi saya tampilkan dulu ya informasi yang berikut ini, kita lihat bersama-sama. Ada informasi mengenai AHY, Demokrat secara resmi hari ini kembali ke pemerintahan. Nah, kali ini cocok ya bahasanya kembali ya, karena sempat pergi. Kemudian ada AHY cerita SBY bersyukur Demokrat kembali ke pemerintahan sesudah 9 tahun. Nah, kalau ini pas kembali setelah sempat oposisi. Ya, ini bagian dari dinamika yang terjadi di kamar ini ya, koalisi pemilu itu ternyata berdampak pada kamar koalisi pemerintahan. Jadi ini 2 galaksi yang berbeda tapi ternyata ada setrumnya satu dengan yang lain. Karena milih kamarnya tepat, akhirnya bisa karena gabung lagi dengan Prabowo Gibran, maka kemudian ini menjadi sebuah proyeksi kesatuan dalam program dalam pemerintahan Prabowo Gibran di 2024-2029. Nah, yang kedua sebetulnya kan begini. Partai Demokrat ini mau masuk sudah dari lama, tetapi kan terganjal oleh PDI Perjuangan, khususnya Ibu Mega. Dengan perkembangan sekarang, maka ya Bu Meganya setuju nggak setuju ya Demokrat masuk gitu. Bahkan dalam konteks ini menurut saya Demokrat telah menjadi sebuah solusi atau substitusi seandainya PDI Perjuangan betul-betul meninggalkan pemerintahan Pak Jokowi. Katakanlah dalam waktu 6-7 bulan ke depan. Anda melihat itu PDIP akan meninggalkan? Potensi itu ada, walaupun sejauh ini kalau kita melihat pernyataan yang dikeluarkan dari PDI Perjuangan dan Ibu Mega, pernyataannya mirip dengan Partai Nasdem bahwa akan terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan bulan Oktober 2024. Karena memang sudah komit kan dari awal sama dengan Nasdem. Yang agak pasti itu adalah tahun 2024-2029 kayaknya PDI Perjuangan akan oposisi. Tetapi kalau kita bicara dari sekarang sampai dengan Oktober 2024, ini masih kata teman saya orang Madura pepti gitu ya, pepti gitu ya. Jadi 50-50. Bisa tetap di dalam, bisa juga di luar. Kata teman saya kalau orang Madura tuh 60-40 juga pepti juga. Oke. Nah, tapi kalau Nasdem Nasdem itu pasti akan tetap bersama dengan Pak Jokowi. Cara melihatnya begini, jangan melihat kamar. Kok Anda hakul yakin begitu? Ini orang Nasdem sendiri bilang 50-50 loh. Partai Nasdem itu kalau dia betul-betul cabut dan keluar dari pemerintahan, betul-betul oposisi, maka satu menteri yang ada ini dia tarik. Nah, tinggal satu pun tetap dia bertahan di situ. Jadi Partai Nasdem ini sesungguhnya kalau bicara adalah partai yang paling setia. Udah tinggal satu, tetap ada di dalam. Benar yang dikatakan Bang Roni kan tadi begitu. Itu karena betul. Saya sedang memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Roni bahwa Partai Nasdem itu sesungguhnya adalah tetap bagian dari Pak Jokowi. Nah, Pak Surya Paloh ini kan kata Bang Yandri ini penting sekali jadi kunci kan? Karena memang bahkan PKB pun Caimin itu jadi cawapres itu sebetulnya skenarionya dari Bang Surya Paloh. Dan jangan-jangan hasil pertemuan pada bulan Desember atau bulan Januari itu gitu loh. Kenapa bukan AHY yang jadi wakilnya? Karena kalau AHY yang jadi wakilnya Anies, ini betul-betul gerakan perubahan kuat sekali. Dua-duanya tokoh perubahan. Tapi kalau Anies perubahan digabung dengan Caimin yang koalisi pemerintahan, ini jadinya agak lemah ini. Dan jadi basisnya Anies dengan basisnya Muhaimin itu kan sangat berbeda. Maka kalau dicampur, ini sampai kapanpun nggak pernah nyampur. Jadi menurut saya ini sebetulnya skenario Pak Jokowi yang dijalankan oleh Surya Paloh. Begitu kalau menurut saya. Wah, ini baru. Ini tunggu. Abang jangan pantai ya. Tadi Abang udah bilang, Abang nggak tahu pembicaraan antara Jokowi dengan Surya Paloh loh. Gini. Saya mesti clearin. Pak Surya Paloh dalam komitmennya dengan Presiden Jokowi sampai 2024, sekalipun seorang menteri satu-satunya di reshuffle, Pak Surya Paloh tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024, sekalipun satu menterinya di reshuffle. Sebagai bentuk komitmen itu ya? Sebagai bentuk komitmen. Jadi kalau Bang Kodari mengatakan bahwa terkait dengan masalah AHY, saya nggak berani komentar, karena itu sudah lewat. Kita akan berafiliasi ke depannya bagaimana. Tapi lagi-lagi Bang Kodari, yang tahu
tentang situasi politik lebih tajam adalah seorang Surya Paloh. Oke. Dan apa yang Pak Kodari bilang semua salah. Bahwa Pak Surya Paloh menjalankan skenario Pak Jokowi dengan membuat koalisi perubahannya setengah-setengah itu tidak benar ya? Tidak benar. Karena kalau yang namanya kok seolah-olah menskenarioin Pak Surya yang jalanin. Lah Pak Surya ini bukan anak buahnya presiden loh. Pak Surya ini ketua umum Partai Nasdem. Yang dimana kekuatan Jokowi adalah dari partai-partai pendukung koalisi yang konsisten dari 2014 sampai 2024. Kan beda sama PAN. PAN dulu dukung Prabowo yang nyatanya lawan Jokowi dan akhirnya masuk. Iya kan? Nah ini yang tidak dilakukan seorang Surya Paloh konsistensi terhadap komitmen dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebentar. Karena di Nasdem itu tokohnya cuma satu, Pak Surya Paloh saja. Kalau pada waktu itu tokohnya ada dua, Amin Rais dan Zulkifli Hasan. Jadi Zulkifli Hasan ngalah kepada Amin Rais. Setelah Amin Rais nggak ada di situ, Pak Zulkifli Hasan temannya Bang Yandri sama terus, konsisten terus. Dan komit sampai hari ini kan, termasuk Pilpres sama gitu kan. Nah ini sebenarnya saya masih belum bisa melepaskan begitu aja nih pernyataannya Mas Kodari ini. Saya masih penasaran dan sedikit menggelitik ini. Sangat tajam loh tadi pernyataannya. Akhirnya saya berpikir benar juga jangan-jangan karena kalau misalnya koalisi Anies AHY itu benar-benar kuat perubahannya gitu loh. Loh, bukan masalah kuat atau tidak, memang tidak garis tangannya untuk dapetin itu barang. Itu aja udah. Kita jadi mundur agak ke belakang nih jadinya bahasnya kan. Kita jangan ngomong mundur karena apapun yang tidak terlaksana maka tidak garis tangannya. Tidak ditakdirkan begitu. Gitu Mas Kodari jangan fitnah bikin sembarangan loh. Ini kan analisa, bisa benar bisa salah. Iya makanya saya kembalikan. Tunggu dulu. Enggak, entar dulu. Kalau ngomong analisa, ya mendingan daripada AHY mending Sahroni lah di situ loh. Gimana? Enggak cukup. Kursinya nggak cukup. Nasdem belum sebesar PDI Perjuangan. Ya. Oke, balik lagi. Kita balik ke topik yang berikutnya nih. Tadi saya udah bikin. Saya belum minta pendapat dari partai koalisi yang masih existing di dalam. Bagaimana tanggapannya dengan masuknya AHY, Demokrat ke dalam koalisi, Mas Yandri? Merasa akan terganggu nggak nih koalisi yang sudah ada? Saya kemarin datang ke istana waktu AHY dilantik. Saya salaman, selamat. Senang kita AHY bisa masuk. Sebagai anak muda yang luar biasa mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, itu saya kira kita harus apresiasi bahwa perbedaan selama dengan Pak Jokowi itu diakhiri dengan masuknya beliau, ya bagus. Berbuah untuk ke depan lebih baik, lebih bagus lagi. Dan saya meyakini Demokrat dengan bergabung dengan pemerintah, apalagi Pak SBY 2 periode, itu akan memperkuat pemerintah yang akan datang, termasuk insya Allah pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Gitu. Jadi dengan masuknya AHY itu akan ada kesinambungan. Demokrat akan secara konsisten mendukung pemerintahan Pak Jokowi yang berkejutan dengan di bawah pemimpin Pak Prabowo dengan Gibran. Ini koleganya AHY di kabinet mendatang udah berbicara baik, membangun hubungan baik. Insya Allah Yandri masuk kabinet 2024-2029. Ini peramal politik bilang nih calon menteri katanya gitu kan. Oke, Bang Roni, bagaimana melihat masuknya Demokrat di injury time nih kalau kita bicara ya? Pak Presiden meramal mulu. Itu hak prerogatifnya presiden itu Mas Kodari. Iya, itu hak prerogatif presiden. Jangan kalau dalam konstitusi itu ya hak prerogatif analis dan peramal politik. Ya oke lah, nggak apa-apa. Nah ini Demokrat kan masuk di injury time nih. Sementara kan Nasdem istiqomah nih. Pokoknya sampai selesai 2024 tetap bersama Pak Jokowi. Dengan masuknya Demokrat seperti ini responnya gimana? Di internal dan Pak Surya Paloh. Kita serahkan sama yang sebelah aja. No comment kalau Demokrat. Kenapa no comment? Kan kita butuh komen dari partai yang ada di dalam sekarang. Sebenarnya Bang Saroni harus move on aja dengan Demokrat. Walaupun berpisah jalan waktu Pilpres, sekarang ketemu lagi gitu lah. Sama-sama biru kok kan. Gak ada masalah itu. Bukan masalah move on atau enggak, kita mah on terus. Tapi nggak move gitu. On terus tapi nggak move. Kang Ujang, kalau tadi Bang Roni nggak mau nih, Nasdem nggak mau komentar dengan masuknya Demokrat ke dalam koalisi. Ini bisa dua nih kita melihat, nggak mau komentar karena nggak seneng gitu kan, nggak mau komentar karena ya bukan urusan gue lah gitu, atau ya udah happy aja gitu. Gimana? Kalau saya meyakini begini ya, partai politik akan menata nih pasca Pilpres. Pilihan nanti apakah ada di pemerintahan, apakah di oposisi. Tentu akan dipikir betul. Katakan tadi Bang Kodari betul, misalkan PDIP mungkin salah satu yang punya DNA kuat untuk beroposisi 2024-2025. Nasdem masih pipi-pipi. Nah dalam konteks itu saya melihat dalam penataan ini, dibutuhkan sebenarnya jiwa kenegarawanan untuk membangun persatuan itu. Kan kita gini, kita yang harus pikirkan ke depan Mbak. Bangsa ini besar loh. Tapi mohon maaf,
banyak persoalan-persoalan yang tidak dituntaskan. Misalkan gini, kita tidak Butuh gotong royong punya untuk menyelesaikan teknologi, masalah misalkan ini. selevel Google kita tidak punya. Oke. Ini harus kita pikirkan gitu loh. Nah, dalam konteks membangun persatuan ini butuh partai politik dan Tunggu jiwa dulu. kenegarawanan itu dibutuhkan dari tahan dulu di situ, partai. Kang Ujang. Anda juga nggak ngejawab pertanyaan saya. Gimana kira-kira Nah, responnya Nasdem dengan